Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gita Putri Azahra pada proyek UAS mata kuliah Landasan Pendidikan dengan dosen pengampu Dr. Insinyur Vina Serafina MM. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya mempresentasikan topik pembahasan masalah relevansi pendidikan dan dengan subtopik pembahasan bentuk relevansi pendidikan beserta contohnya. Kita mulai dari ringkasan materi. Relevansi pendidikan adalah sejauh mana sistem pendidikan dapat menghasilkan luaran yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan. Relevansi pendidikan memiliki beberapa bentuk, yaitu lembaga pendidikan, sistem pendidikan, proses pendidikan, dan hasil pendidikan. Banyak faktor yang bisa membuat relevansi pendidikan di Indonesia bermasalah. Di antaranya ada kurikulum yang tidak sesuai dengan masyarakat, guru atau pengajari yang kurang terlatih menjadikan siswa tidak mendapatkan pembelajaran yang maksimal. Untuk mengatasi masalah-masalah ini, diperlukan langkah-langkah yang konkret seperti penyesuaian kurikulum, peningkatan kompetensi guru, dan pemerataan pendidikan. Terdapat juga learning outcome dari materi saya. Pertama, ada mengerti apa saja yang termasuk bentuk relevansi pendidikan. Kedua, menjelaskan bentuk relevansi pendidikan. Ketiga, dapat mengetahui bentuk relevansi pendidikan. Keempat, memahami bentuk relevansi pendidikan. Kelima, mengetahui lembaga dalam relevansi pendidikan. Definisi bentuk relevansi pendidikan merujuk pada cara-cara di mana sistem pendidikan dapat beradaptasi dan memenuhi kebutuhan masyarakat serta perkembangan zaman. Bentuk relevansi pendidikan, pertama, ada lembaga pendidikan, merupakan suatu badan yang memandu jalannya proses pendidikan. Kedua, sistem pendidikan merupakan cara pendidikan yang menghasilkan peserta didik yang berkualitas. Ketiga, proses pendidikan meliputi seluruh proses pembelajaran yang terjadi sebagai bentuk interaksi dari berbagai input pendidikan, seperti siswa harus mampu menangkap dan memahami pelajaran yang diberikan oleh guru. Keempat, hasil pendidikan. Hasil akhir dari gabungan semua komponen yang terjadi, mulai dari sistem pendidikan yang berlaku, lembaga pendidikan sebagai penyelenggara, dan proses pendidikan yang dijalankan. Lembaga pendidikan. Lembaga pendidikan adalah tempat berlangsungnya proses belajar mengajar atau pendidikan. Lembaga pendidikan memiliki peran penting dalam membentuk dan mengembangkan sumber daya manusia, menciptakan lingkungan belajar yang beragam, mengenalkan kehidupan bermasyarakat, mengubah tingkah laku individu menjadi lebih baik, membangun karakter dan keterampilan sosial. Sistem pendidikan. Sistem pendidikan adalah kumpulan unsur-unsur yang saling terkait dan berinteraksi untuk mencapai tujuan pendidikan. Tujuannya adalah agar peserta didik dapat mengembangkan potensi diri dan menjadi pribadi yang bertanggung jawab, kreatif, dan mandiri. Proses pendidikan. Proses pendidikan adalah kegiatan pembelajaran untuk memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan kebiasaan yang diwariskan dari generasi ke generasi selanjutnya. Proses pendidikan dapat dilakukan melalui pengajaran, pelatihan, dan penelitian. Hasil pendidikan. Hasil pendidikan adalah perubahan yang terjadi pada siswa setelah mengalami proses belajar. Hasil pendidikan dapat diukur melalui hasil belajar yang merupakan indikator keberhasilan siswa dalam memahami dan menguasai materi yang diajarkan. Contoh bentuk relevansi pendidikan pertama ada lembaga pendidikan sekolah dasar atau SD, lembaga pendidikan sekolah menengah kejuruan atau SMK, Sistem Pendidikan Kurikulum Merdeka, Sistem Pendidikan Kurikulum 2013. Nah, Lembaga Pendidikan Sekolah Dasar atau SD adalah tempat menyelenggarakan program pendidikan dasar untuk mempersiapkan siswa menjadi warga negara yang baik. Lembaga pendidikan memiliki peran penting dalam membentuk dan mengembangkan sumber daya manusia. Lembaga pendidikan tidak hanya berfokus pada aspek akademis, tetapi juga berperan dalam pembentukan karakter dan keterampilan sosial. Lembaga Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan atau SMK. Tujuan pendidikan di SMK adalah untuk mendidik, mengajar, dan melatih siswa agar memiliki pengetahuan dan keterampilan tertentu sesuai dengan bidang studi yang dipilih. SMK mempersiapkan peserta didik untuk bekerja di bidang tertentu. Lulusan SMK diharapkan mampu mengembangkan potensi dirinya dan beradaptasi dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Sistem Pendidikan Kurikulum Merdeka. Lembaga pendidikan yang menerapkan kurikulum merdeka adalah pendidikan yang menggunakan kurikulum yang berfokus pada pengembangan karakter dan kompetisi peserta didik. Sistem Pendidikan Kurikulum 2013. Lembaga pendidikan dengan sistem pendidikan kurikulum 2013 adalah lembaga penyelenggara pendidikan yang menggunakan perangkat mata pelajaran dari program pendidikan berbasis sains. Kurikulum 2013 bertujuan untuk mempersiapkan generasi emas bangsa Indonesia dengan mengembangkan karakter siswa seperti moral, etika, dan kepemimpinan. Nah, terdapat pula studi kasus yang berkaitan dengan subtopik pembahasan, yaitu dengan judul Urgensi Pendidikan Karakter bagi Gen Z di Era Digital. Perkembangan teknologi pada zaman modern ini sudah semakin pesat. Semakin berubahnya zaman, semakin canggih juga teknologi yang berkembang. Hal ini menandakan datangnya era digital yang membawa berbagai perubahan dan kemudahan bagi manusia. Era digital merupakan suatu masa di mana sebagian besar masyarakat menggunakan sistem yang serba digital dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini dapat mengubah pola kehidupan dan membawa berbagai dampak positif yang dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya. Namun di lain sisi, era digital juga membawa dampak negatif, sehingga dapat menjadi tantangan baru khususnya bagi generasi Z yang lahir dan hidup di era digital.
Terjadi berbagai bentuk penyimpangan dalam penggunaan teknologi oleh generasi Z, diantaranya cyberbullying, konten pornografi, hingga informasi hoax. Oleh karena itu, pendidikan karakter menjadi solusi untuk dapat menanggulangi penyimpangan tersebut. Latar belakang masalah, pendidikan di era digital merupakan pendidikan yang harus mengintegrasikan teknologi informasi dan komunikasi ke dalam seluruh mata pelajaran. Dengan berkembangnya pendidikan di era digital, maka memungkinkan siswa mendapatkan pengetahuan yang berlimpah ruah serta cepat dan mudah. Menjawab tantangan pendidikan di era digital ini, maka guru dan siswa di abad 21 harus mampu berkomunikasi dan beradaptasi mengikuti perkembangan zaman. Dalam hal ini adalah perkembangan teknologi. Selain itu, dengan terus berkembangnya zaman, maka berbanding lurus dengan perkembangan permasalahan-permasalahan yang membutuhkan penyelesaian dengan pemikiran tingkat tinggi. Permasalahan yang dihadapi adalah globalisasi, pertumbuhan perekonomian, kompetisi internasional, permasalahan lingkungan, budaya, dan politik. Permasalahan kompleks ini menyebabkan sangat pentingnya mengembangkan kemampuan dan pengetahuan untuk sukses di abad ke-21. Nah, terdapat pula input masalah. Pertama, ada apa dampak positif dari penggunaan teknologi dan internet dalam kegiatan belajar mengajar? Kedua, bagaimana hasil jangka pendek dan jangka panjang dari era digitalisasi pendidikan? Ketiga, apakah pendidikan di era digitalisasi ini memiliki relevansi pendidikan? Proses penyelesaian masalah. Pertama, dampak positif penggunaan teknologi dan internet dalam kegiatan belajar mengajar yaitu mendapatkan akses ke sumber daya pendidikan yang luas, pembelajaran yang lebih Nah, proses penyelesaian masalah. Dampak positif penggunaan teknologi dan internet dalam kegiatan belajar mengajar yaitu mendapatkan akses ke sumber daya pendidikan yang luas, pembelajaran yang lebih interaktif dan menarik, serta pembelajaran jarak jauh. Kedua, hasil jangka pendek dan jangka panjang dari digitalisasi pendidikan sebagai berikut. Hasil jangka pendek, akses yang lebih luas, pembelajaran yang lebih interaktif, dan keterlibatan siswa lebih tinggi. Hasil jangka panjang, peningkatan kualitas pendidikan, keterampilan digital yang lebih baik, fleksibilitas dan adaptabilitas, serta inklusi pendidikan yang lebih baik. Ketiga, pendidikan di era digital memiliki relevansi pendidikan yang signifikan dalam meningkatkan aksesibilitas, kualitas, dan relevansi pendidikan. Ini juga membantu siswa untuk mengembangkan keterampilan yang relevan dengan dunia kerja yang semakin kompleks dan mempersiapkan mereka untuk masa depan yang didorong oleh teknologi. Output masalah. 1. Dampak positif penggunaan teknologi dari internet. Output masalah. 1. Dampak positif penggunaan teknologi dan internet dalam kegiatan belajar mengajar yaitu mendapatkan akses ke sumber daya pendidikan yang luas, pembelajaran yang lebih interaktif dan menarik, serta pembelajaran jarak jauh. Kedua, digitalisasi pendidikan memberikan hasil jangka pendek berupa akses yang lebih luas, pembelajaran interaktif, dan keterlibatan siswa yang lebih tinggi. Jangka panjangnya mencakup peningkatan kualitas pendidikan, keterampilan digital yang lebih baik, fleksibilitas, adaptabilitas, dan inklusi pendidikan yang lebih baik. Ketiga, pendidikan di era digitalisasi meningkatkan akses, kualitas, dan relevansi pendidikan serta membantu siswa mengembangkan keterampilan yang relevan dengan dunia kerja yang semakin kompleks. Feedback masalah. Pertama, sebaiknya pemerintah dan pihak terkait memberikan fasilitas teknologi dan internet yang memadai kepada pelajar. Karena dampak positif penggunaan teknologi dan internet sangatlah menguntungkan sehingga pendidikan Indonesia dapat bersaing di era digital ini. Kedua, sebaiknya pendidikan memanfaatkan digital ini terus dilakukan oleh pemerintah karena hasil jangka pendek dan jangka panjang dari digitalisasi pendidikan memiliki keserasian dengan kebutuhan dunia kerja. Ketiga, sebaiknya pemerintah terus melakukan inovasi untuk dunia pendidikan. Tidak hanya inovasi di bidang kurikulum dan sarana prasarana, tetapi juga dalam metode pembelajaran, karena pendidikan di era digital memiliki relevansi pendidikan yang signifikan. Kesimpulan, relevansi memiliki beberapa bentuk yaitu lembaga pendidikan, sistem pendidikan, proses pendidikan, dan hasil pendidikan. Relevansi pendidikan merujuk pada kesesuaian antara kurikulum pendidikan dan kebutuhan masyarakat. Pendidikan yang relevan diharapkan dapat menghasilkan lulusan yang siap menghadapi tantangan zaman dan memenuhi kebutuhan pasar kerja. Namun, rendahnya relevansi sering disebabkan oleh ketimpangan kualitas pendidikan dan kurangnya penyesuaian kurikulum terhadap kebutuhan industri. Kemudian, berikut adalah daftar pustaka rangkuman yang mencakup materi yang saya paparkan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.